warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan video dari kelompok 5 yang akan menampilkan tentang penerapan prinsip etik confidentiality, non-malfeasance, dan peran advokasi perawat dalam proses keperawatan. Perkenalkan, saya Dwi Mega Iniar dengan NIM 2110711084 selaku sutradara dalam video roleplay untuk mata kuliah konsep dasar keperawatan. Saya Marsaulina Sila Evangeline dengan NIM 2110711100 sebagai perawat 1. Perkenalkan, nama saya Putri Rahman Nabila dengan NIM 2110711071 berperan sebagai perawat 2. Perkenalkan, saya Gustina Dwi Pangesti dengan NIM 2110711077 berperan sebagai pasien. Perkenalkan, nama saya Maulina Septiana dengan NIM 2110711080. Di sini saya berperan sebagai cleaning service 1. Perkenalkan, saya Putri Nur Muiz dengan NIM 2110711076 berperan sebagai cleaning service 2. Saya Anissa Rizky Paramita dengan NIM 2110711091 dari jurusan S1 Keperawatan angkatan 2021. Pada suatu hari, seorang perawat magang yang sedang bertugas memeriksa keadaan pasien yang terkena penyakit HIV masuk ke dalam ruangan. Sebelum masuk ke dalam ruangan, perawat tersebut menggunakan hand sanitizer yang ada di dekat pintu kamar pasien tersebut. Selamat pagi, Ibu. Pagi juga, Sus. Ibu, perkenalkan, saya Marsaulina, perawat yang bertugas pada pagi hari ini. Mohon maaf, Ibu dengan siapa? Saya Boleh Ibu tunjukkan kartu identitas yang Ibu pakai? Boleh. kepada saya untuk memastikan identitas. Ibu, saya mau tanya, tanggal lahir Ibu kapan? 27 Maret 1980, Sus. Ibu, mohon maaf, semua petugas kesehatan di sini akan menanyakan nama dan tanggal lahir Ibu, kemudian mencocokkannya dengan gelang identitas Ibu. Nah, saat ini Ibu sedang berada di ruang perawatan 508. Ibu, apakah Ibu sudah tahu dokter penanggung jawab Ibu? Oh, sudah, Sus. Dengan Dokter Gunawan. Ibu, apakah Ibu sudah tahu penyakit Ibu? Itu juga sudah, kata Dokter Gunawan, saya mengidap penyakit HIV. Apakah sudah ada tindakan yang dilakukan, Bu? Oh iya, itu juga kemarin saya sudah diberikan obat sama perawat semenjak saya dirawat di sini, Sus. Ibu, di sini saya akan melakukan asesmen keperawatan untuk memeriksa keadaan Ibu. Waktunya kurang lebih 10 menit. Apakah Ibu bersedia, Bu? Bersedia, Sus. Perawat pun melakukan asesmen keperawatan dengan pasien tersebut. 10 menit pun berlalu. Perawat akhirnya menyelesaikan pertanyaan yang sudah cukup untuk ditanyakan. Baik, Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh, sudah cukup, Sus. Nah, Tidak ada lagi. nanti saya akan kembali lagi ke sini sekitar 1 jam lagi untuk memeriksa keadaan Ibu. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya permisi pergi ya, Bu. Banyak.
Sang perawat pun merapikan alat-alatnya dan pergi keluar ruangan. Ia membuka pintu dan melihat ada 2 orang cleaning service. Yang satu sedang membersihkan lantai di depan ruangan pasien, dan yang satu sedang mengambil kantong sampah di depan ruangan kamar pasien. Perawat pun mengingatkan kepada 2 orang cleaning service agar memakai pakaian pelindung yang berlapis supaya tidak tertular penyakit tersebut. Pagi, suster. Suster, kok saya baru lihat suster ya? Suster baru di sini atau emang saya... Cantik banget deh susternya ih. Iya, benar Kak. Saya baru di sini selama 3 hari. Saya sedang melakukan magang Kak bersama teman-teman saya yang lain. Nantinya kakak-kakak akan sering bertemu juga dengan perawat yang lain. Oh, gitu, sus. Pantesan saya nggak pernah lihat suster. Ternyata suster baru di sini ya. Iya suster yang ngurus pasien di kamar ini ya. Benar Kak, saya yang merawat pasien di kamar ini. Wah, hebat banget suster. Dari tadi saya lihat suster ngurusnya seorang diri doang. Bahkan saya nggak lihat ada keluarga pasiennya yang datang. Iya sus, saya juga nggak pernah lihat. Ngomong-ngomong sus, saya mau nanya, emang kalau misalnya kita mau ngurus pasien itu tuh harus pakai pelindung selengkap itu ya, sampai pakai masker segala. Emangnya sus tuh gak? Ya, benar Kak. Untuk merawat pasien di kamar ini, kita harus memakai alat pelindung diri yang lengkap. Waduh, kenapa Soalnya, pasien di kamar ini mengidap penyakit HIV. Hati-hati ketularan loh Kak. Wah sus, kok saya jadi takut ya? Aduh, saya deg-degan. Ih, sama. Saya jadi takut nih, sus. Berarti saya harus hati-hati ya kalau mau ngepel di kamarnya. Soalnya, dia itu sering gonta-ganti pasangan Kak. Selain itu, dia juga pemakai narkoba yang jarum suntiknya dipakai secara bergantian sama temen-temennya gitu deh Kak. Ih, parah banget dong sus. Kok ada ya orang kayak gitu? Ih, nggak ngerti deh, heran aku. Berarti orangnya jorok dong ya, sus ya. Nggak merhatiin kesehatannya dia. Iya, makanya dia bisa sampai sakit. Aduh, serem ah. Kamu aja di sana yang masuk. Aku takut ketularan. Gak mau ah, gak mau. Kamu aja nih yang masuk nih. Lihat tuh, pasiennya aja cuma bisa tiduran doang. Pasti penyakitnya udah parah banget. Gak mau, aku nggak mau masuk. Aku takut keluar. Iya, amit-amit. Kemudian perawat kedua tidak sengaja lewat lalu berhenti karena mendengar suara obrolan ketiga orang tersebut. Ada apa kok rame-rame di sini? Gini sus, kata suster yang baru ini, pasien di kamar ini punya penyakit HIV. Saya sama teman saya jadi takut sus mau masuk kamarnya. Takut ketular nggak mau sus saya. Ih, iya sus. Udah gitu katanya, udah parah banget. Kita nggak mau ketularan dia sus, makanya jadi kita nggak mau masuk. Ih, Apa benar sus yang dikatakan mereka bahwa kamu memberitahu penyakit yang diderita pasien di kamar 508? Iya, benar Kak. Sudah, kalian sekarang bersihkan kamar pasien 508 ini ya. Asal kalian menggunakan alat pelindung diri yang berlapis, kalian tidak akan tertular kok sama penyakitnya. Dan jangan lupa ya, setelah kalian keluar dari kamar pasien 508 ini, alat pelindung dirinya langsung dimasukkan ke plastik, lalu dibuang ke yang paling jauh. Baik baik sus. sus. Kami permisi dulu. Sus, saya hanya ingin mengingatkan bahwa penyakit yang diderita si pasien merupakan suatu kerahasiaan yang harus kita jaga. Kita nggak boleh memberitahukan latar belakang si pasien. Tapi kan mereka orang asing Kak. Emang berpengaruh ya? Jangankan orang asing seperti mereka tadi, Sus. Keluarganya pun bisa jadi belum tahu tentang penyakit yang diderita si pasien. Dikarenakan pasien meminta kepada kami sebagai tim medis untuk tidak memberitahukan penyakit yang diderita pasien.
Bukannya kamu udah belajar kalau perawat harus memegang prinsip etik keperawatan dalam praktik keperawatannya? Kita harusnya nggak ngelanggar prinsip itu. Maaf kalau kesan kami menyinggung perasaan kamu, tapi niatnya hanya untuk mengingatkan saja kok. Baik Kak, saya minta maaf karena telah memberitahu penyakit pasien kepada orang lain. Iya, tidak apa-apa. Lain kali jangan seperti ini lagi ya. Sebagai perawat yang profesional, kita harus menjaga kerahasiaan pasien. Baik Kak. Prinsip etik keperawatan sampai saat ini menjadi isu yang menarik untuk dibahas karena pelayanan yang diberikan perawat tidak sesuai dengan kode etik keperawatan yang telah ditetapkan. Perawat ingin dikatakan profesional, tetapi dalam proses pelaksanaan masih belum sesuai dan melanggar dari kode etik yang telah ditetapkan. Pada video terdapat 3 prinsip yang diterapkan oleh perawat pertama, yaitu prinsip confidentiality, non-malfeasance, dan advokasi perawat. Confidentiality bisa diartikan dengan kerahasiaan terkait dengan privasi pasien. Pada roleplay terlihat pada adegan di mana perawat pertama memberitahukan informasi terkait penyakit kepada kedua cleaning service di depan kamar pasien. Prinsip confidentiality diperlukan dalam proses keperawatan karena kita sebagai perawat harus melindungi privasi pasien agar tercipta hubungan baik antara perawat dan pasien dalam profesi ataupun di luar profesi. Pada roleplay terlihat adegan saat perawat 2 mengingatkan perawat pertama. Selanjutnya, perawat menerapkan prinsip non-malfeasance, yaitu kewajiban untuk tidak menyebabkan cedera atau kerugian diderita pasien yang disengaja. Misalnya, selama intervensi yang ditujukan untuk membantu pasien, tetapi mungkin pasien berada pada risiko berbahaya. Pada roleplay terlihat adegan perawat melakukan pemeriksaan pada pasien, walaupun ia mengetahui bahwa pasien menderita penyakit yang berbahaya dan menular. Dalam hal ini, perawat tetap melaksanakan tugasnya hingga selesai, yaitu memeriksa keadaan pasien dan akan kembali lagi. Padahal ia bisa saja tertular dan tentunya akan membahayakan dirinya sendiri. Ketekunan perawat dalam merawat pasien menggambarkan bahwa prinsip non-malfeasance menjadi tanggung jawab dasar dan profesi perawat. Perawat juga berperan sebagai advokasi. Dalam hal ini, tindakan perawat untuk memberikan informasi dan bertindak atas nama pasien. Perawat pada roleplay terlihat adegan perawat kedua yang menegur perawat pertama dan cleaning service yang membicarakan penyakit pasien di depan pintu kamar pasien. Kemudian mengingatkan perawat pertama untuk tidak memberikan informasi penyakit pasien kepada siapapun, dimanapun, dan dalam konteks apapun. Pelaksanaan tindakan peran advokasi perawat meliputi memberi informasi, menjadi mediator, dan melindungi pasien. Sekian video